Bantuan telah tiba di lokasi ledakan dari episode sebelumnya. Teresa masuk untuk melihat-lihat dan menemukan kaki yang terputus. Dia melihat Rede Smith dan memberitahunya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan sebelum memperhatikan tato di tubuh Smith. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Smith dan Smith mencoba menembaknya. Smith berhasil melarikan diri, tetapi Teresa berhasil menembaknya di bagian perut. Dia hendak mengejar Smith ketika dia melihat Bertram bangun. Teresa yakin bahwa Smith adalah Red John karena tato tersebut. Membiarkan Bertram pergi untuk meminta bantuan sementara dia pergi menemui Jane yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Esoknya di rumah sakit, Joe memberitahu terdapat 3 orang yang mati terbakar hangus di rumah itu. Berdasarkan hasil DNA, mereka adalah McAllister, Brad Stiles, dan Ray Hafner. Sementara itu, Bertram berkeliaran di sekitar rumah sakit. Dia mengambil gunting bedah kecil dan menyembunyikannya. Dia mulai berkeliling untuk mencari Jane. Dia menemukan Jane masih tidak sadarkan diri. Hendak membunuhnya tetapi segera menarik kembali gunting itu ketika Teresa masuk untuk memeriksa Jane. Bertram mencoba memerintah Teresa untuk memimpin pencarian Smith. Teresa mencoba menolak perintah itu dan beruntung saat itu Jane telah siuman. Hal itu membuat Bertram segera pergi tanpa sepatah kata pun. Ia keluar rumah sakit, menghancurkan ponselnya, melepas setelan jasnya seolah ia menanggalkan jabatannya sebagai direktur CBI. Di dalam, Teresa mencoba memberitahu Jane bahwa Smith adalah Red John dan dia berhasil lolos. Tetapi Jane mengatakan bahwa Bertram dan McAllister memiliki tato yang sama seperti Smith. Teresa menyadari bahwa tadi Bertram berusaha menyingkirkannya agar bisa membunuh Jane, dan Bertram saat ini berhasil melarikan diri. Jane, Where are my clothes? Sementara di CBI, Crispy dan Van Pelt menyimpulkan bahwa Red John membawa bom itu sendiri pada kejadian, dan bom tersebut berstandar militer. Sedangkan Smith, karena Teresa berhasil melukainya, dia tidak mungkin akan menuju rumah sakit resmi, tapi menuju dokter yang bisa menutup mulut. Van Pelt mengecek kasus-kasus selama Smith dan menemukan pernah menangani kasus Dr. Alex Lavrov, dokter yang menulis penelitian ilegal, tapi bukti yang hilang membuat dokter itu lolos. Jadi, setidaknya Smith punya satu opsi kemana dokter yang bisa mengobatinya secara diam-diam. Teori Van Pelt benar, di tempat dokter itu, Smith berada di dalam, menjalani operasi darurat dan menyakitkan untuk mengeluarkan peluru di dalam perutnya. How's your leg? Seorang petugas polisi mengawasi dari depan. Detektif Oscar Cordero kemudian datang dan menghampiri polisi itu. Mereka berdua berkata, "Tiger, Tiger." Tiger, tiger. Tiger, tiger. Cordero memberitahunya bahwa 2 agen CBI sedang dalam perjalanan. Dia menyuruh pria itu untuk membawa Smith ke belakang dan Cordero sendiri akan menggagalkan rencana Rigsby dan Van Pelt. Pria itu lalu membawa Smith yang lukanya belum sempat dijahit. Ia mengatakan kepada Smith bahwa Smith akan dibawa ke rumah aman dengan semua fasilitas lengkap. Tetapi Smith tahu bahwa itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan sebelum orang dieksekusi. Dan benar, dia diminta untuk berlutut dan pasrah menerima nasibnya. Ketika Rigsby dan Van Pelt tiba, Cordero memberitahu mereka bahwa FBI telah lebih dulu ada di dalam untuk menangkap Smith sehingga CBI tidak perlu ikut campur. Rigsby hampir percaya. Teleponnya berbunyi dan menjauh untuk mengangkat. Jane yang menelpon memperingatkan Rigsby serta tim untuk tidak mempercayai penegak hukum manapun. Do not trust anyone in law enforcement. Anyone at all. Rigsby lalu mematikan telepon dan mengajak Van Pelt menuju ke belakang rumah. Kedatangan mereka bertepatan dengan Smith yang akan dieksekusi. Van Pelt beradu tembak dengan Cordero sementara Rigsby berkelahi dengan polisi tadi. Kejadian ini berakhir dengan Smith serta Cordero secara terpisah berhasil kabur, tapi polisi tadi berhasil mereka tahan. Jane lalu meminta untuk mereka membuka bahu kiri polisi itu dan didapati bahwa polisi itu memiliki tato 3 titik. Kemudian di CBI, pria itu sama sekali tidak mau membuka suara.
Jane lalu mengambil alih dengan menyindir wajah datar pria itu yang payah. Jadi Jane menggunakan skill mentalisnya dengan membaca ekspresi wajah pria itu sebagai respon terhadap pertanyaan Jane. Hasilnya adalah ada organisasi rahasia polisi dan pejabat lainnya yang memberikan perintah kejahatan. Kata sandinya adalah Tiger, Tiger, dan tato itu adalah tanda keanggotaan. Pria itu dikirim oleh organisasi tersebut untuk membunuh Smith, tetapi dia tidak tahu tentang Bertram atau Red John karena jabatannya tidak terlalu tinggi. Get out of my head. Di sisi Bertram, dia menumpang mobil Cordero dan pergi ke penitipan brankas yang berisi rak-rak anggur dan kotak-kotak. Dia membuka sebuah kotak dan mengeluarkan tumpukan uang ratusan dolar untuk dimasukkan ke dalam tas kerjanya. Sementara Smith, dia berada di sebuah gang. Dalam kondisi yang sangat buruk, dia menelpon Van Pelt dan menawarkan diri untuk menyerahkan diri demi perlindungan. Sayangnya, Cordero menyadap panggilan tersebut dan Bertram menyuruhnya untuk sampai di sana sebelum Risby dan Van Pelt dan berpura-pura menjadi agen CBI. Cordero berhenti di tempat Smith berada dan berhasil membujuk Smith yang paranoid itu ke arah mobilnya dengan mengklaim bahwa dia dikirim oleh CBI. Cordero kemudian menodongkan pistol ke Smith dan menyuruhnya masuk ke bagasi yang telah disiapkan untuk eksekusinya. Smith mencoba mengulur waktu dan berhasil ketika Cho tiba dan mulai menembak Cordero. Smith berhasil kabur dengan Cho dan Cordero juga berhasil kabur. Kemudian dalam interogasi, Smith meminta kekebalan hukum setelah nanti memberikan informasi atau dia akan pergi. Jane justru balik mengancam dengan menyuruhnya pergi jika Smith yakin aman di luar sana. Teresa menawarkan Smith yaitu penjara federal yang jauh dari California untuk membuatnya aman. Smith tidak ada pilihan selain setuju dan memberikan informasi. 5 tahun lalu, ia kecanduan obat penghilang rasa sakit dan secara tidak sengaja membunuh seorang gadis berusia 12 tahun saat bertugas. Ada saksi dan bukti, tetapi semuanya hilang ketika ia berjanji setia kepada perkumpulan rahasia penegak hukum korup yang disebut Asosiasi Black. Begitulah cara mereka mendapatkan anggotanya dengan merekrut orang-orang yang memiliki hal-hal yang perlu mereka sembunyikan. Para anggota tidak tahu satu sama lain. Satu-satunya mereka terhubung adalah menggunakan sebuah kata sandi, yaitu Tiger, Tiger. You get asked to do something, you do it. Tiger, Tiger. Penggalan puisi karya dari William Blake. Jane menyadari bahwa kematian Robert Kirkland disebabkan oleh penyelidikannya sendiri terhadap Asosiasi Black. Smith membenarkan karena Kirkland terlalu tahu banyak hal dan dia mengaku telah membunuh Kirkland. Setelah bertanya-tanya apakah Red John adalah anggota, Smith menjawab misteri lama tentang bagaimana Red John membunuh kaki tangannya, Rebecca Anderson, saat ditangkap pada episode 8 season 2. Ketika Anderson ditangkap, Smith menerima telepon dari anggota Black yang memintanya untuk meminjamkan kredensial FBI-nya untuk memasuki markas CBI. Ketika ia mendengar Rebecca telah diracuni, Smith menyadari bahwa Red John juga ada dalam Asosiasi Black. Smith didesak lebih lanjut untuk mengungkapkan apakah dirinya adalah Red John, tetapi Smith bersikeras bahwa ia bukan Red John, dan ia juga bersumpah kepada Jane bahwa ia tidak membunuh istri dan putrinya. I did not murder your wife and daughter. Rencana Jane selanjutnya adalah mengungkapkan kepada pers bahwa Bertram adalah pembunuh berantai bernama Red John. Gail Bertram is Red John. Setelahnya, di tempat berangkas Bertram, Van Pelt, Risby, dan Cho sedang memeriksa gudang penyimpanan Bertram dan menemukan sebuah flash drive tersembunyi. Van Pelt berhasil meretas flash drive tersebut dan menemukan sebuah file tunggal yang penuh dengan simbol-simbol aneh. File itu dikirimkan kepada Jane. Pindah ke sisi Bertram, dia adalah satu-satunya pelanggan di sebuah bar dan meminta bartender untuk menambahkan es batu ke whiskinya. Bartender melihat laporan berita di TV di belakang Bertram. Pria yang ada di TV itu sangat mirip dengan Bertram. Dia lalu mengambil botol whisky dan memukul kepala bartender.
Pecahan botol itu ia gunakan untuk menusuk bartender berulang kali. Dia kemudian menelpon Cordero untuk menjemputnya. I need a ride. Kematian bartender tadi telah mempersempit area pencarian tim CBI ke tempat Bertram mungkin berada. Mereka telah menutup jalan raya dan menemukan sebuah rumah yang dimiliki oleh bibi Bertram dan menduga itulah satu-satunya tempat dia bisa berada. Tim dan pasukan cadangan mengepung rumah tersebut. Namun, lebih banyak lagi mobil SWAT yang datang dari distrik lain yang diklaim telah diperintah untuk datang ke sini. Jane mengenali taktik tersebut dan memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Tetapi seorang anggota SWAT masuk ke dalam mobil dan berhasil pergi tanpa ada yang menyadari di tengah kekacauan. Bertram melepas penyamaran SWAT-nya dan berhasil kabur. Keesokan paginya di CBI, ketika semua orang sibuk mencari keberadaan Bertram, agen FBI bernama Dennis Abbott datang bersama timnya untuk mengambil alih semuanya. Alasannya adalah betapa lemahnya biro ini sampai-sampai direkturnya adalah pembunuh berantai. Oleh karena itu, dengan surat resmi dari Hakim Federal, California Bureau Investigation atau CBI dibubarkan secara tidak resmi. The FBI is closing down your organization right now. Teknisi FBI mulai berdatangan dan mengeluarkan semua komputer dan perabotan, membersihkan markas CBI termasuk sofa favorit Jane. Jane lalu masuk dengan bingung. Dennis datang dan memperkenalkan dirinya. Jane mendesak bahwa mereka harus menangkap seorang pembunuh berantai. Tetapi Dennis tersenyum dan mengatakan itu bukan masalah mereka lagi. Seorang teknisi bergegas lewat dan menjatuhkan cangkir favorit Jane hingga pecah di lantai. Jane menghela napas, menepuk siku Dennis, memberikan piring cangkir itu dan pergi. Teresa mengejarnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jane berkata, situasi ini di luar kendali mereka. Ia tidak menyerah, tapi merelakan untuk mengejar Red John. I'm sorry for everything. Adegan terakhir menunjukkan Jane memasuki gereja dan melihat gambar-gambar suci. Dia berjalan menuju bangku timah dan duduk di bangku depan, tampak seperti sedang menunggu sesuatu.